Belum ada yang apa yang akan mengalir setelah mati. Jangan bangga dengan rumah yang besar. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar tinggal. Mana yang kekal abadi, yang mengalir setelah kita mati? Yang mengalir hanyalah tanah seluas 10.430 meter. Inilah yang mengalir sampai hari kiamat. Anak-anak akan membaca Quran di sana pagi, siang, sore, malam. Jadwalnya lengkap dari mulai hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Insya Allah terwujud pondok pesantren Sayyidul Aulia. Insya Allah. Takbir. Kenapa dari tadi Ustaz nggak ada takbir, sekarang tiba-tiba takbir? Karena setan sudah mulai berbisa. Jangan, kata setan, jangan transfer, lebih baik beli handphone baru. Makanya nanti kalau ada teman di samping yang berbisik, kamu mau transfer pembebasan tanah? Iya. Nggak usah transfer, yang lain udah pada transfer. Allahu Akbar. Takbir itu gunanya untuk mengusir setan, membangkitkan semangat kita, insya Allah. Amin. Bapak juga begitu, nanti kalau pulang ke rumah bilang sama istrinya, Papa mau transfer mah, nggak usah dulu Pak, kita kan masih banyak keperluan itu ini. Allahu Akbar. Bapak tidak mau mentransfer karena hanya ingin kasih belanja yang lebih banyak, mau belikan cincin emas, mau belikan jam emas, mau belikan tas mahal, mau belikan rumah baru, mau belikan mobil baru. Memangnya kalau bapak mati mereka mau ikut? Mohon maaf ya Bu ya, jangan tersinggung ya Bu, jangan marah ya Bu. Kalau mereka meninggal ibu mau ikut? Jelas. Rumah kalian akan dijual. Akte notaris surat tanah di Badan Pertanahan Nasional akan berganti nama orang lain. Jangankan surat tanah, surat nikah kalian pun berganti. Mereka hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu kalian fotonya akan terbuang, berganti surat nikah yang baru, brownies brondong manis. Mobil kalian, STNK, BPKB akan berganti dengan nama orang lain. Kenapa? Karena Pak Kapolsek tidak mau menangkap almarhum. Yang saya sampaikan ini betul apa benar? Jangan ada dusta di antara kita. Tolong Ustadz Selamat Ma'arif jangan undang lagi Ustadz Somad. Itu Ustadz provokator, merusak kemesraan rumah tangga kami. Jangan gara-gara saya ngomong begini lalu bapak nanti pulang nggak lagi mesra sama ibu. Bapak makin sayang sama ibu, ibu juga makin sayang sama bapak. Saya jadi khawatir kalian kelahi gara-gara saya. Kenapa? Karena yang saya sampaikan ini bukan bekal hidup, tapi bekal sesudah mati. Tapi jangan gara-gara tausiah ini semuanya inginnya mau mati. Saya berani mati Pak Ustaz. Banyak yang berani mati, tapi tidak banyak yang mempersiapkan bekal sesudah mati. Maka siapkanlah bekal. Kalau kalian, kalau bapak, kalau ibu, kalau saya bukan ulama, bukan ustaz, tapi ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, kita bebaskan tanah. Ustaz kok dari tadi bebas tanah? Dia memang mesti diulang beberapa kali. Mudah-mudahan ibu semua rezekinya melimpah ruah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna
gambar Ustadz Dasnat Latif ada, gambar Syekh Muhammad Jabir ada, gambar Buya Yahya ada, gambar Ustadz Somad belum masuk. Ada Ustadz Somad. Tapi insya Allah, walaupun Ustadz Somad gambarnya tidak dimasukkan ke dalam BP, tapi insya Allah saya juga tadi disertakan untuk mensupport dakwah ini, insya Allah. Malaikat tidak lupa mencatatnya, insya Allah. Amin. Saya cuma mau ngasih tahu, bukan berarti gambar saya nggak ada, saya nggak diakui. Jangan sampai bapak ibu ragu sama saya. Itu cuma bercandanya. Jangan terlalu serius, hidup ini jangan terlalu serius. Nanti cepat mati. Masalah mati itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Allah, ada Ustaz. Ada. Saya cuman mau ngasih tahu jamaah bahwa yang mensupport BP ini bukan cuma Abdul Somad, ada Ustadz Dasnat Latif, ada Ustadz Lukman dari Pontianak, ada Buya Yahya, ada Syekh Muhammad Jabir. Syekh Muhammad Jabir yang berjenggot banyak mendukung, walaupun saya belum tumbuh jenggot. Jadi jangan katakan Ustadz Somad aja, semua ustadz-ustadz ulama-ulama kita mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezekinya mensupport dakwah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka anak-anak masukkan ke pondok pesantren. Siapa di antara bapak ibu yang sanggup membangunkan anaknya jam 4 subuh, nyuruh tahajud, sholat witir, baca Quran, subuh berjamaah, masuk sekolah, baca kitab, sampai tidur jam 10 malam? Nggak ada. Kita nggak sanggup mendidik anak kita. Kalau kita tidak sanggup, maka serahkan ke pondok pesantren. Anakmu di mana? Anak saya di pesantren Sayyidul Aulia, dibimbing langsung oleh Ustadz Selamat Ma'arif. Hidup ini yang mau kita cari kan selamat kan? Ustadz Abdul Somad alhamdulillah sudah mendarat di Cengkareng dengan tuh. Kita kalau jumpa apa yang kita ucapkan pertama? Assalamualaikum. Semoga kamu tuh. Belum pernah ada orang mudah-mudahan Ustadz Somad ya, nggak pernah. Kita berdoa, Ustadz Somad nanti menyambut bulan suci Ramadan, tolong datang ke rumah, kita akan mengadakan doa baca Allahumma inna nas'aluka tuh. Jadi insya Allah kalau serahkan anaknya kepada Ustadz Selamat Ma'arif, insya Allah anaknya akan Ma'arif adalah bentuk jamak. Kalau satu ilmu ma'rifah, dua ilmu ma'rifatani, tiga ilmu, empat ilmu, 1000 ilmu ma'arif. Anaknya selamat dan akan dapat ilmu pengetahuan. Ini bukan nama sembarang nama. Ini kadang orang kalau nama apa? What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama itu adalah doa. Maka beliau diberikan nama bukan sekedar menyelamatkan dirinya, selamat lingkungannya. Coba bapak bertetangga dengan penyanyi dangdut, apa nggak pusing kepala ibu? Tiap pagi bisa digoyang. Tapi begitu bertetangga dengan Ustadz Selamat Ma'arif, maka selamat semua. Suaminya selamat, istrinya selamat. Coba kalau bertetangga sama mafia jual ganja narkoba, apa yang terjadi? Beruntung bapak ibu semua bertetangga dengan Ustadz Selamat Ma'arif, punya kesempatan yang luar biasa. Beruntung bapak lurah, kenapa? Punya warga bernama Ustadz Selamat Ma'arif. Beruntung bapak kapolsek, kenapa? Beliau jadi kapolsek di lingkungan ini dan punya warga bernama Ustadz Selamat Ma'arif. Akhirnya datanglah Ustadz Somad kemari. Beruntung Pak Camat, karena punya warga di kecamatan yang dia pimpin. Kenapa? Karena dengan adanya Ustadz Selamat Ma'arif, maka kita semuanya bisa ngaji. Kalau bapak-bapaknya sudah ngaji,
anaknya sudah ngaji, istri ibu-ibunya juga ngaji, maka insya Allah lingkungan kita aman, damai, tentram, tenang, senang, kenyang. Baldatun thayyibatun. Yang keempat, apa ciri ulama akhir zaman itu? Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Sifatnya ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil fahsya'i, ngajak buat baik, larang buat mungkar. Oh, yang nanti bingung gimana bentuk bangunannya, di mana masjidnya, di mana asramanya, di mana letak pesantrennya, lengkap gambarnya ini, maketnya dalam kaca, ada kuda-kudanya juga semua. Nanti ibu sebelum pulang jalan kemari tengok lengkap semuanya, ada masjidnya, ada asramanya, ada gunung-gunungnya, ada bukit-bukitnya. Wow, amazing. Mudah-mudahan terwujud pondok pesantren Sayyidul Aulia. Apa gunanya anak kita masuk pesantren? Supaya dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti malam pulang liburan dia ketuk kamar ibu, "Mama, ayo tahajud ya ma." Ibu langsung ngomong ke bapak, "Tuh anak kita baru pulang dari pesantren Sayyidul Aulia ngajak tahajud, Pak. Kamu udah mau mati nggak pernah tahajud." Nanti malam-malam habis maghrib ke isya dia baca zikir, majelis zikir dan sholawat Sayyidul Aulia. Tiba-tiba terdengar di dalam kamar anak baca, "Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi." Di kamar anak orang lain terdengar suara perang antara Kroasia, Rusia, dan Ukraina. Di kamar anak satu lagi terdengar pula suara lagu "No Woman No Cry." Mau jadi apa anak-anak kita? Maka tidak ada solusi lain selain memasukkan anak pesantren. Supaya apa? Nanti dia lihat ibunya tidak menutup aurat, dia akan kasih tahu, "Mama, tolong pakai baju penutup rambut, kepala, kaki, karena kami diajarkan di pesantren jangan sampai jadi laki-laki yang dayus, bukan gayus. La yadkhulul jannata dayus, tidak masuk surga dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak perempuannya nggak pakai jilbab, nggak pakai rok, pakai celana sempit, dia cuek diam saja. Anak gadisnya dibawa orang libur malam Ahad, bonceng sana sini, dikasih tahu tetangga, bukannya ikut senang malah marah. Pak, anak bapak tadi dibawa orang. Apa urusan sama kamu? Anaknya anak saya, motornya motor saya. Ngapain kamu urus saya? Memang anaknya anak kamu, Pak. Tapi kalau azab Allah datang, rumah saya kena juga, Bapak bodoh. Mudah-mudahan kita punya lingkungan yang amar ma'ruf nahi mungkar. Jumlah polisi di negara Republik Indonesia tidak sesuai dengan banyaknya angka kriminal kejahatan. Narkoba merajalela, LGBT luar biasa banyaknya, penjahat, perampok, pembunuhan. Maka dengan adanya para ulama yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, meringankan beban kepolisian, TNI, Polri di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nih, kalau ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik, anaknya baik, lingkungannya baik, maka Pak Camat tenang, Pak Lurah tenang, Pak Kapolsek tenang, Babinsa tenang, Babin Kamtipmas tenang. Yang saya sampaikan ini betul apa enggak betul? Terserah, andai Bapak bilang enggak betul, saya tetap juga ceramah sampai habis 60 menit.
Yang penting kameranya hidup. Saya ngomong berdua aja dengan kamera. Jamaah dimanapun berada. Yang terakhir sifat ulama itu adalah, siapa itu ulama? Kata Kiai Haji Mustafa Bisri, waktu beliau datang ke Maroko, tempat kami belajar, kami tanya, Gus, ulama itu sopo? Kata dia, ulama itu man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah, orang yang melihat dengan umat ini dengan pandangan kasih sayang. Ngelihat orang mabuk, kasih sayang, ajak dia bertaubat, mandikan dia biar sadar. Mandinya di mana Pak Ustadz? Di laut sekalian, biar supaya bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Jangan melihat perempuan yang belum pakai kerudung, belum pakai hijab, nasihati dia, belikan dia jilbab, nasihati dia, belikan dia mukena. Kalau ada tetangga kita belum sholat, belum ke masjid, belum pakai hijab, itu yang salah dia apa kita? Kita yang salah karena belum ngajak dia. Kita kalau mau ke sorga jangan sendirian. Orang sendirian itu egois, ana, saya. Tapi yang kita bawa adalah bersama. Ustadz Selamat Ma'arif nggak mau selamat sendirian. Beliau ingin lingkungannya selamat, Bapak Camatnya selamat, Pak Kapolseknya selamat. Akhirnya kita berkumpul selamat semuanya dunia akhirat insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pandanglah manusia itu sebagai hamba Allah. Kalau tetangganya jahat, dia hamba Allah. Dia adalah umat Rasulullah. Kita lihat dia dengan pandangan rahmah, kasih sayang, maka insya Allah semuanya akan aman, akan damai. Kalaupun marah, marahnya karena Allah. Kalaupun benci, bencinya karena Allah, bukan karena orangnya. Setelah orangnya bertaubat, kita tetap baik sama orangnya, karena kita benci khomarnya, kita benci ribahnya, kita benci narkobanya, kita benci korupsinya, bukan orangnya. Kalau orangnya berubah, maka dia adalah saudara kita. Mudah-mudahan dengan tausiah-tausiah ini, semua yang buat dosa berhenti. Suami-suami ibu yang belum sholat, dibukakan pintu hatinya jadi orang yang sholat. Alhamdulillah Ustadz Somad, saya hampir tiap malam dengar ceramah Ustadz. Suami saya pas mau tidur awalnya terganggu. Apa itu Ustadz Somad ceramah terus? Lama-lama dia terbuka hatinya. Sekarang suami saya udah sholat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sholat apa Bu? Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi alhamdulillah sekarang beban saya udah selesai Pak Ustadz. Kenapa Bu? Udah meninggal dia Pak Ustadz. Allahumma hdi qaumi, doakan supaya umat ini dapat rahmat kasih sayang Allah. Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, akan kuratakan dengan tanah. Tapi Nabi berdoa, apa kata Nabi? Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, kelemahanku, kehinaanku, aku dihina orang. Anta rabbul mustad'afin, engkau Tuhan tempat mengadunya orang-orang yang lemah. Datang malaikat Jibril, kaki Nabi waktu itu berdarah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah kakimu menetes ke tanah, kuratakan Taif ini semuanya dengan tanah. Nabi langsung mengusap kakinya supaya darahnya tidak menetes, karena sayangnya kepada orang Taif. Padahal orang Taif sudah melemparnya dengan batu dan kayu serta kotoran onta. Coba misalnya saya yang ditawari malaikat Jibril seperti itu. Hai Abdul Somad, kalau sampai darah itu menetes ke tanah, kuratakan orang yang mengejekmu itu. Langsung saya injakkan kaki saya ke tanah. Ratakan mereka Jibril, ratakan. Karena saya masih emosi, saya masih marah. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad hatinya lembut. Ustaz Somad itu kenapa kalau ceramah itu marah-marah? Saya nggak marah-marah, sound sistemnya bagus. Itu maka semangat suara menggelegar. Bisa nggak Ustaz Somad kalau ceramah yang lembut aja? Bisa. Jamaah sekalian,
Marilah kita menjadi umat yang sabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Sendal kita hilang kita sabar. Helm kita hilang kita sabar. Suami hilang kita marah juga. Jadi Islam itu bukan menghilangkan marah. Islam itu menempatkan amarah pada tempatnya. Ulama kita dihina, Habib kita dilecehkan, agama kita diinjak-injak. Apakah kita nggak marah? Marah. Kalau agamamu dihina, kau tidak marah, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Bukan kata saya, itu kata Buya Hamka. Saya ngutip-ngutip aja. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka amal itu putus barokahnya, tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah ketika kita mati. Kita ingin amal kita pagi ini menjadi berkah, menjadi bekal menghadap Allah, maka kita awali dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Majelis apapun namanya, sehebat apapun orangnya, majelis itu disebut dengan majelis antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berulat, majelis berbau. Kita tidak ingin majelis bersama orang-orang baik, orang-orang mulia ini menjadi majelis bangkai. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu